Halo juragan, kembali lagi bersama Toko Deres. Nah, dan dari banyaknya tomat untuk varietas dataran rendah, di sini saya sudah kumpulkan nih 10 benih yang bisa juragan tanam saat musim hujan, terutama di dataran rendah. Nah, untuk benihnya apa saja, jadi simak terus ya videonya juragan, dan nanti juragan langsung bisa menentukan mana benih yang akan ditanam. Nah, oke juragan, kita masuk ke benih yang nomor 10 dulu. Nah, di sini juragan benih yang nomor 10 itu ada benih mawar. Untuk varietas mawar ini dia agak berbeda dengan benih lain yang akan saya bahas. Karena untuk bentuk dari varietas yang mawar ini juragan dia agak unik sedikit ya, beda dengan tomat-tomat yang biasanya yang mulus. Kalau bentuk dari tomat mawar ini seperti ini. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itu, dan berat buah yang dapat dihasilkan oleh benih mawar ini dia dapat mencapai 50-60 gram per satu buahnya. Dan yang lebih bagus lagi juragan, untuk satu tanamannya atau satu pohonnya dia dapat mencapai 2-3 kilogram. Nah, ini walaupun tomatnya bentuknya berbeda dari yang lainnya, untuk produktivitas satu tanamannya dia juga sangat bagus, bisa mencapai 3 kilogram. Dan untuk usia panennya di sini juragan hanya memerlukan waktu 70-75 hari setelah tanam jika menanam benih mawar ini. Dan sayang sekali di samping untuk produktivitasnya yang sangat bagus, benih mawar ini untuk ketahanan penyakitnya belum diketahui atau di kemasannya itu juga tidak tertera. Oke juragan, kita langsung lanjut ke benih yang berikutnya. Benih nomor 9 di sini ada varietas puspita. Berat buah yang dapat dihasilkan oleh benih varietas puspita ini dia dapat mencapai 60-70 gram per satu buahnya. Dan untuk potensi hasil per satu tanamannya dia dapat mencapai 2,5-3,5 kilogram juragan. Nih, lumayan banyak ya untuk varietas tomat apalagi di dataran rendah. Dan untuk umur panennya di sini juga terbilang cukup cepat sedikit ya juragan. Dia dapat dipanen saat usia 60-65 hari setelah tanam. Dan yang lebih bagus dari benih puspita ini juragan, ternyata dia sudah tahan terhadap layu bakteri, salah satu penyakit yang sering menyerang terutama di musim hujan. Ini bisa jadi solusi para petani ya. Oke, kita lanjut juragan ke benih yang nomor 8. Nah, benih nomor 8 ini diduduki oleh cap panah merah, yaitu varietas Betavilla. Bobot buah yang dapat dihasilkan oleh Betavilla ini dia dapat mencapai 80-90 gram untuk satu buahnya. Dan untuk potensi hasil per 1 hektarnya juragan dia dapat mencapai 50-60 ton untuk 1 hektarnya. Di samping produktivitasnya yang sangat bagus, ternyata benih Betavilla ini juragan dia sudah tahan terhadap layu bakteri juga. Nah, ini di samping buahnya besar, tahan layu bakteri, pastinya sangat menguntungkan. Untuk umur panennya di sini juragan dapat memanen benih Betavilla saat usia 70-75 hari setelah tanam. Untuk usia panen ya standar lah ya juragan kalau menurut saya. Nah, dari ketiga benih yang sudah dibahas tadi juragan, untuk hasilnya cukup banyak ya juragan atau cukup besar-besar. Oh iya, di sini saya mengingatkan kembali bagi juragan Toko Deres yang baru gabung, yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe-nya supaya juragan itu tidak ketinggalan informasi menarik seputar benih seperti ini ya. Oke, kita langsung lanjut ke benih yang berikutnya. Benih yang nomor 7 juragan, di sini ada varietas Timothy dari cap panah merah lagi. Nah, varietas Timothy ini menurut saya sangat cocok ditanam saat musim hujan karena pertama dia tahan terhadap layu bakteri, dan yang kedua dia tahan terhadap busuk ujung buah atau biasa yang disebut busuk pantat. Nah, ini juga menjadi kendala para petani ya yang busuk pantat ini jika menanam tomat di musim hujan. Dan untuk karakter dari buahnya dia dapat mencapai 40-50 gram untuk satu buahnya. Jika juragan menanam benih Timothy ini dia dapat menghasilkan sekitar 50-60 ton per satu hektarnya. Dan untuk usia panennya pun di sini juga cukup
cepat. Dia dapat dipanen saat usia 55 sampai 60 hari setelah tanam. Nah, oke juragan, kita beralih ke benih yang selanjutnya. Nah, benih nomor 6 di sini ada varietas Tania. Berat buah yang dapat dihasilkan oleh benih Tania ini dia dapat mencapai 60 sampai 70 gram per satu buahnya. Dan untuk potensi hasil dari benih Tania ini kurang lebih dia dapat mencapai 45 sampai 60 ton per satu hektarnya. Usia panennya pun di sini untuk benih Tania dia standar juragan. Dia dapat dipanen saat usia 60 sampai 70 hari setelah tanam. Nah, di samping itu semua tadi juragan, ternyata yang lebih bagus di sini benih Tania di keunggulan ketahanan penyakitnya. Dia sudah tahan terhadap virus Gemini, layu bakteri, dan bercak daun. Ini ada 3 ketahanan penyakit dalam satu benih. Terutama bagi juragan yang sering mengalami ketiga penyakit itu, silahkan bisa coba benih Tania ini. Dan semoga untuk penyakit yang sering menyerang itu tidak menyerang lagi atau berkurang untuk skala serangannya. Jadi tidak besar dan tidak rugi banyak. Oke juragan, kita berpindah ke benih yang nomor 5. Di sini benih nomor 5 itu ada varietas Lumina. Nah, lagi-lagi dari cap panah merah. Memang untuk cap panah merah itu dari segi benih tomatnya itu sangat berkualitas ya juragan. Berat buah yang dapat dihasilkan oleh benih Lumina ini dia dapat mencapai 70 sampai 80 gram per satu buahnya. Dan untuk potensi hasil per satu hektarnya juragan, dia dapat mencapai 50 sampai 60 ton dalam satu hektarnya. Untuk usia panennya di sini juragan dapat memanen benih Lumina ini saat usia 70 sampai 75 hari setelah tanam. Nah, yang lebih unggul dari benih Lumina ini juragan, dia memang di ketahanan penyakit. Di sini benih Lumina sudah tahan terhadap layu bakteri, virus Gemini, dan busuk ujung buah atau busuk pantat. Nah, jadi kalau memang varietas dari cap panah merah itu kebanyakan unggulnya di ketahanan penyakitnya. Lebih baik cari yang tahan penyakit daripada yang hasilnya banyak tapi terkena penyakit. Oke juragan, kita langsung next ke benih yang berikutnya. Nah, benih yang berikutnya ini ada dari Bintang Asia. Untuk varietasnya sendiri itu bernama Tinatun. Berat buah yang dapat dihasilkan oleh benih Tinatun ini dia dapat mencapai 80 sampai 90 gram untuk satu buahnya. Dan untuk potensi hasil per satu tanamannya atau satu pohonnya dia dapat mencapai 3 sampai 4 kg untuk satu tanamannya. Nih, benih pertama yang untuk panen per satu pohonnya dapat mencapai 4 kilo. Tidak hanya sampai situ juragan, ternyata benih Tinatun ini dia sudah banyak tahan terhadap penyakit. Contohnya di sini dia tahan terhadap virus Gemini, virus mosaik, layu bakteri, dan layu fusarium. 4 ketahanan penyakit diborong oleh benih Tinatun ini. Nah, di samping itu semua tadi, jika juragan menanam benih Tinatun ini, juragan dapat memanennya saat usia 60 sampai 70 hari setelah tanam. Nih, untuk ketahanan penyakitnya dapat, dan untuk bobot terbuahnya juga masuk. Usia panennya oke lah, standar lah ya. Nah, jadi gimana menurut juragan benih Tinatun ini bagus atau tidak? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita langsung lanjut ke benih yang berikutnya. Benih yang berikutnya itu ada varietas Corona dari cap kapal terbang. Nah, untuk ukuran buah dari benih Corona ini juragan, dia termasuk ukuran yang sedang ya. Kalau menurut saya dia dapat mencapai 60 gram untuk satu buahnya. Tapi di samping itu untuk hasil per satu pohonnya dia dapat mencapai 3 kg juragan. Sudah dipastikan untuk panennya itu banyak ya juragan untuk buahnya. Dan untuk umur panennya pun di sini juga cukup ya standar lah kalau menurut saya. Dia dapat dipanen saat usia 60 hari setelah tanam. Untuk ketahanan virusnya di sini benih Corona dia tahan terhadap Gemini virus dan layu bakteri. Nah, untuk nama varietas yang benih ini agak ini ya juragan, seperti virus Corona yang merugikan banyak orang. Tapi tenang saja juragan, untuk benih Corona ini dia tidak merugikan orang, terutama juga petani. Malah dia
menghasilkan untung yang cukup banyak untuk para petani. Nih, salah satu varietas juga bisa dicoba, menurut saya juga bagus, ketahanan penyakit, hasil panennya pun juga sangat bagus. Nah, tinggal 2 benih lagi juragan untuk yang kita bahas di video kali ini. Sebelum masuk ke benihnya, apakah juragan bisa tebak untuk benihnya apa? Daripada juragan penasaran nih, kita langsung saja ke benihnya. Benih yang nomor 2 di sini ada benih Gustavi juragan. Bobot buah yang dapat dihasilkan oleh benih Gustavi ini dia dapat mencapai 64 sampai 76 gram untuk satu buahnya. Sedangkan untuk usia panennya di sini juragan dapat memanennya saat umur 64 sampai 76 hari setelah tanam. Untuk potensi hasil per 1 hektarnya seperti benih cap panah merah lainnya, dia dapat menghasilkan 50 sampai 60 ton untuk 1 hektarnya. Nah, di samping itu, tomat Gustavi ini dia juga sudah tahan terhadap layu bakteri dan Gemini virus juragan. Walaupun Gemini virus lebih rentannya di musim kemarau, untuk di musim hujan juga tetap masih bisa terkena. Jadi tetap pakai benih yang tahan terhadap penyakit dan virus. Nah, akhirnya juragan kita masuk ke benih yang nomor 1. Tomat dataran rendah nomor 1 di Tuku Deres. Nah, di sini untuk yang benih nomor 1 itu ada varietas Servo dari cap panah merah lagi. Kenapa saya merekomendasikan ini? Di samping itu, pasti juragan sudah tahu sendiri ya untuk hasil dari Servo, ketahanan penyakit dari Servo itu seperti apa. Sehingga benih Servo ini juga menjadi salah satu unggulan para petani. Jika mau menanam benih tomat, harus pakai benih Servo. Ada yang seperti itu, ada juga yang tidak ya, juragan kan berbeda-beda tiap orang. Oke, kita bahas sedikit tentang benih Servo ini juragan. Nah, benih Servo ini juragan dia memiliki ketahanan terhadap layu bakteri, Gemini virus, dan busuk ujung buah atau busuk pantat. Nah, dari pertama deskripsinya saja kita sudah dikejutkan dengan ketahanan 3 penyakit. Dan dari untuk hasilnya, benih Servo ini dia dapat mencapai 60 sampai 70 gram per 1 buahnya. Dan untuk potensi hasil per 1 hektarnya juragan, dia dapat mencapai 50 sampai 70 ton per hektarnya. Ini beda sedikit dengan benih panah merah yang sebelumnya. Benih panah merah sebelumnya itu cuma sampai 50 sampai 60 ya, tidak sampai di angka 70. Dan untuk usia panennya di sini juragan dapat memanen benih Servo saat usia 65 sampai 75 hari setelah tanam. Nah, itu tadi 10 benih tomat dataran rendah yang bisa juragan tanam saat musim hujan. Kalau dilihat dari keseluruhan juragan, saya rasa Gustavi dan Servo itu tidak tergantikan atau masih di papan atas ya. Nah, apa yang menyebabkan untuk Servo dan Gustavi itu bisa berada di papan atas? Yang pertama, untuk umur panennya sendiri juga terbilang cukup genjah. Terus untuk hasil per buahnya itu juga sangat bagus. Apalagi untuk hasil per 1 tanaman dan hasil per 1 hektarnya juragan. Dia mempunyai keunggulan terhadap ketahanan penyakit. Tadi seperti busuk pantat atau busuk ujung buah, layu bakteri, dan Gemini virus. Ini sangat membantu petani saat berbudidaya tomat jika tidak mau ribet, bisa memakai benih yang tahan terhadap penyakit. Jadi ada kemungkinan jika juragan menanam benih Gustavi atau Servo itu kemungkinan dari segi tanaman buahnya itu aman terkendali ya juragan, selagi juragan merawat atau berbudidayanya juga yang maksimal. Jadi bisa terhindar dari berbagai penyakit dan hama. Nah, untuk pemesanan benihnya seperti biasa juragan bisa order di tokoderes.com. Untuk linknya saya taruh di deskripsi box ya, atau bisa langsung klik nih yang sini nih. Nanti juragan akan langsung diarahkan ke tokoderes.com dan disitu bisa lebih mengenal benihnya lagi, bisa baca-baca dulu sebelum beli. Oke juragan, kemungkinan segitu saja review kali ini dari saya. Semoga dapat membantu juragan semua yang sedang bingung memilih benih tomat. Saya Diku dari Toko Deres, sekian dari saya dan sampai ketemu di review yang berikutnya.